Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Ini karena kursi dibuat, saya nggak didudukin. Saya duduk saya. Allah. Menghormati orang yang mengangkat kursi ini. Oh, dua-duanya. Baik, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim Masya Allah. Saya biasanya kalau diundang ke pernikahan bukan buat nasihat pernikahan, tapi suruh nyanyi, Pak. Tapi mana gitar nggak ada, panggung nggak ada. Untuk diingatkan dari saya udah nyanyi orang kaya mati dong, nggak ada. Diingatkan. Jadi gini aja, Masya Allah ya. Saya juga ingin menasihati Adinda, Masya Allah, Rafki sama Putri ya. Hakikat cinta itu nanti di surga. Ya, jadi dalam Islam itu pernikahan bukan sampai mati, tapi sampai ke dalam surga. Siapakah suami yang sukses? Suami yang mampu mengajak istrinya sampai ke dalam surga. Lalu mereka sujud berdua di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Seorang ayah yang sukses siapa? Ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi menikah ini bukan hanya kerjasama dalam memperbanyak anak, tidak, tapi kerjasama dalam dakwah, kerjasama dalam ibadah, kerjasama dalam menuntut ilmu, dan dalam khidmat. Ya, kasih sayang Allah kepada seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya untuk membangunkan istrinya sholat malam. Begitu juga sebaliknya. Kasih sayang Allah kepada seorang istri yang memercikkan air ke wajah suaminya untuk membangunkan suaminya sholat malam. Maka tanggung jawabnya nggak main-main nih, ya. Ketika salaman tadi Pak Herman dengan Rafki, maka bergetar arasnya Allah. Karena amanah yang tadinya dosanya Putri mengalir ke ayah, ke papa, sekarang mengalir ke suami. Betul nggak Ustaz? Jadi dosanya istri itu akan mengalir otomatis ke buku catatan amal suami bila suami tak mengajarkan agama. Tapi kalau sudah diajarkan, dia tak mau ikut, nah kita terbebas. Begitu juga pahalanya suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri tanpa diniatkan. Jadi meskipun ibu-ibu punya suami ya, punya suami penyembah ini jenggotnya sunnah ya. Ibu nggak ada jenggot kan? Nanti dapat pahala jenggot. Ya, ibu nggak perlu sholat berjamaah ke masjid 5 waktu. Tapi kalau suaminya 5 waktu di masjid, maka perempuan pun dapat sholat 5 waktu, pahala sholat 5 waktu di masjid. Maka dahsyatnya hadirin sekalian, seluruh pahala suami Allah alirkan secara otomatis ke buku catatan amal istri, dan seluruh dosa istri mengalir kepada suami. Sampai Nabi katakan, sekiranya boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintah wanita sujud di kaki suami. Hati-hati nih, ibu-ibu sekarang banyak suul adab ya, nusyus kepada suami ya, bahkan banyak curhat Ustaz ya. Bapak-bapak ini takut pulang ke rumah banyak. Karena di rumah ada interogasi, kalah polsek. Dari mana aku? Sama siapa? Ngapain? Akhirnya banyak bapak-bapak ini diam-diam buka cabang ya. Franchise. Maka jadilah wanita terbaik. Kalau suami pergi, dia rindu pulang ke rumah. Oh, bidadariku, rindu untuk jumpa. Jangan sampai di handphone suami itu ada nama kuntilanak, ternyata istrinya. Bahaya. Maka sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada ahlinya, kepada istrinya, dan wanita terbaik adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Subhanallah, ajib kan? Bapak-bapak kayaknya pengen dengar nikah semua nih. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, nah pernikahan di dunia tak lama, sementara saja. Kehidupan di dunia ini tak lama. Bahkan hadirin sekalian, bisa saja pernikahan di dunia itu bukanlah pernikahan di akhirat. Contohnya dulu di zaman Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun itu musuh Allah, laknatullah alaih, gelarnya istrinya siapa? Asyia. Nah, tapi sabar ini Asyia dengan kelakuan suaminya. Tapi nanti di akhirat ibunda Asyia menjadi ratu bidadarinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah indahnya sekali kalau pernikahan kita semua ini sampai berlanjut ke dalam surga. Amin ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nasihat-nasihat singkat ini berkesan ya. Ya. Jadi kalau rumah tangga kita ini istana betul-betul surga. Baiti jannati, rumahku surga. Suami pergi, dia rindu pulang ke rumah. Masya Allah, sejuk mata suami memandang wajah istrinya. Rindu kalau pergi.
Makanya ibu-ibu hadirin mulia, jadilah wanita terbaik sehingga betul-betul hadirin mulia suami tidak akan temukan lagi wanita lebih baik daripada istrinya di dunia ini. Ya. Dan suami juga begitu, menjadi laki-laki yang terbaik. Karena nggak main-main nih, ketika pernikahan ini datang, itu ada usaha mati-matian dari iblis la'natullah alaih dan syaitan untuk memecahkan pernikahan. Hati-hati muda. Setiap hari mereka bermusyawarah di satu tempat, saya nggak tahu di mana tempatnya itu ya. Tuh iblis tuh report laporan kerja. Ada yang bilang, Tuan, aku sudah bikin ini mabuk. Oh, good. Kamu udah bikin ini berantem, sudah mantap. Aku udah bikin dia korupsi. Biasa. Tapi ketika syaitan iblis ini datang mengatakan, aku telah mencerai-beraikan rumah tangga, maka semua standing applause, semua tepuk tangan, berikan penghargaan terbaik. Oh, ini good boy. Maka hati-hati dengan kalimat, karena kalimat yang sudah terucap tidak akan mungkin ditarik lagi. Betul Ustaz? Kalimat talak itu jangan sampai terucap. Hari ini banyak orang zina muhsan, berkali-kali dia talak istri yang masih punya anak. Itu anak-anak haram semua, itu anak zina semua. Hati-hati sekalian. Dan juga begitu, ketika udah talak, orang talak 3, jangan ada mediasi lagi, sudah pisah saja. Masih ada muhadid. Ini hukum hakam ini harus dijelaskan kepada semua orang yang sudah menikah. Maka hati-hati. Kalau berantem, diam. Kata satu sama tadi. Bila ada petir menyambar, kita nggak perlu ikut berteriak. Tahu saja mau dibilang masyarakat. Nanti petir akan berhenti pada waktunya. Nggak ada petir 24 jam menyambar, dung nggak ada. Sebentar aja. Pergi ke masjid, pulang masih menyambar itu petir, ke masjid lagi. Balik lagi menyambar lagi, waduh lagi. Tapi suatu hari dia akan berhenti. Suatu saat dia akan berhenti. Karena amarah itu adalah api, tak bisa lama-lama bertahan. Ya. Maka hadirin sekalian, Allah bagi dua mata. Satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Suami lihat kebaikan istri, bertambah cinta kepada istri. Istri lihat kebaikan suami, bertambah sayang kepada suami. Tapi bila sudah mulai melihat keburukan, hati-hati. Kebencian akan datang, cinta akan hilang. Apalagi mengadu-ngadu ke mertua, ngadu-ngadu ke orang tua, hati-hati. Seorang suami yang menjelek-jelekkan istri di hadapan orang tuanya, berarti dia sedang mengajarkan orang tuanya, keluarganya untuk membenci istrinya. Tidak sebaliknya. Maka apapun yang terjadi Adinda dalam rumah tangga kalian, jangan sampai satu orang pun tahu. Jangan curhat ke siapapun, apalagi di sosmed. Tidak usah hitam-hitamkan untuk profile pictures di WhatsApp. Nanti orang tanya kenapa saya? Tidak usah. Nanti kepo orang, nanti datang syaitan, akhirnya terjadilah perpisahan. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin sekalian, beruntunglah orang-orang yang memiliki istri solehah. Jadi hadirin sekalian, udahlah, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya, dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Semoga pernikahan kita semua yang hadir di sini abadi sampai ke dalam surga. Amin. Baik, syakartum lahir. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Ustaz bersyukur ya? Nah, nanti Allah tambah lagi. La ilaha illallah. Maksudnya rasanya Allah tambah. Ustaz gara-gara. Hai guys official.